Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri dimanapun kalian berada, khususnya santri pesantren Modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo, apa kabar kalian? Saya yakin dan saya berdoa selalu agar kalian bisa berbahagia di rumah bersama dengan keluarga dan bisa memanfaatkan setiap kesempatan yang kalian miliki untuk melakukan aktivitas yang positif, dan itu penting bagi kalian karena hampir tidak ada orang yang berhasil hanya menunggu apa yang disampaikan gurunya. Sebagian besar orang yang berhasil adalah mereka yang mampu otodidak, bisa mendidik diri sendiri, tahu apa yang harus dilakukannya, tahu apa yang mesti dikerjakannya, tahu bagaimana dia harus memanfaatkan waktu dan kesempatan, tahu keputusan apa yang harus diambil, tahu teman-teman yang akan dijadikan sahabat dan teman-teman yang tidak perlu dijadikan sahabat. Orang-orang yang bisa menentukan semacam ini adalah orang-orang yang punya harapan besar untuk menjadi orang yang berhasil di masa yang akan datang. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kami termotivasi untuk membuat vlog baru yang lebih baik, yang lebih berkualitas. Dan bagi mereka yang sudah subscribe, saya sampaikan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga vlog-vlog baru yang mampir di pintu gawai kalian menjadi vlog yang menghibur, menemani kalian dalam suasana yang seperti ini. Syukur bisa memotivasi agar bisa memberikan makna, memberikan arti terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Para santri, Nabi SAW pernah bercerita tentang orang yang berpenyakit kulit, sehingga kulitnya itu belang-belang. Kemudian orang yang tidak punya rambut atau buta. Juga kemudian ada orang yang buta. Malaikat datang pada orang-orang tadi, tentu tidak dalam bentuk asli. Malaikat dalam bentuk yang asli hanya berjumpa dengan junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Malaikat yang datang kepada orang-orang ini adalah malaikat yang sudah menjelma menjadi seseorang laki-laki. Dan ketika malaikat bertemu dengan orang yang belang ini, bertanya, apa kira-kira yang menjadi impianmu? Maka orang yang belang ini menjawab, aku ingin memiliki kulit yang baik, kulit yang halus, sehingga orang-orang tidak menjauhiku karena penyakit kulit ini. Kemudian malaikat tadi bertanya lagi, kira-kira harta apa yang paling kamu sukai? Maka orang ini menjawab, saya sangat kepingin memiliki unta. Para santri, malaikat ini sudah mendapatkan amanat untuk memenuhi apapun yang diminta oleh orang tadi. Maka orang tadi kemudian menjadi sembuh dari penyakit kulitnya, dan kemudian diberikan unta yang bunting yang kemudian bisa beranak pinak. Kepada orang yang
buta, malaikat ini juga bertanya, kira-kira apa yang paling kamu sukai di dalam kehidupan dunia ini? Maka orang yang buta tadi menjawab, aku ingin memiliki rambut yang indah, rambut yang baik seperti banyak orang lainnya, sehingga orang-orang tidak menjauhiku, tidak mengolok-olok aku gara-gara aku tidak memiliki rambut. Kemudian orang tadi bertanya juga, harta apa yang paling kamu sukai? Dia bilang, saya kepingin memiliki sapi. Orang jelmaan dari malaikat ini memang mendapatkan amanah dari Allah untuk memenuhi apapun permintaannya, maka rambutnya tumbuh menjadi rambut yang indah, dan kemudian mendapatkan sapi yang bunting, yang kemudian beranak pinak menjadi sangat banyak. Kepada orang yang ketiga, malaikat juga datang, apa yang paling kamu impikan dalam kehidupan ini? Dia bilang, saya ingin bisa menikmati kehidupan dunia dan pemandangannya yang indah ini dengan bisa melihat. Kemudian apa harta yang ingin kamu miliki? Saya kepingin punya kambing, gitu. Malaikat yang sudah mendapatkan otoritas untuk memenuhi harapan itu, maka orang ini langsung bisa melihat dan diberikan kambing bunting yang kemudian beranak pinak menjadi kambing yang banyak. Para santri di kesempatan yang lain, malaikat mendatangi lagi orang-orang tadi. Kepada orang yang pertama, malaikat menjadi seorang musafir yang butuh pertolongan untuk hidup dalam perjalanannya, dan minta tolong kepada orang yang dahulu menderita penyakit belang-belang. Ternyata dia menjawab, urusanku banyak, saya tidak bisa membantu sampean. Kemudian malaikat yang menjelma menjadi orang laki-laki, bukanlah sampean dulu itu miskin, tidak punya apa-apa, sakit belang. Dan kemudian orang ini berkata, tidak, aku ini orang yang gagah sejak dahulu. Harta benda ini aku dapatkan dari warisan leluhurku. Kemudian malaikat yang menjelma menjadi orang laki-laki ini bilang, kalau kalimatmu ini dusta, maka kamu akan kembali dalam keadaanmu semula. Kepada orang yang buta juga demikian, datang, jawabannya hampir sama. Orang buta ini mengingkari sejarah hidupnya. Ia menganggap rambutnya yang indah itu keturunan dari ayah ibunya, dan hartanya yang banyak adalah warisan dari para leluhurnya. Malaikat berkata yang sama, kalau kamu dusta, maka kamu akan kembali kepada asal kehidupan kamu. Kepada yang ketiga, kepada orang yang buta, malaikat mendatanginya, cuma jawabannya berbeda. Bapak, saya adalah seorang musafir, saya memerlukan bekal untuk meneruskan perjalanan saya. Orang yang dulu miskin dan buta ini menjawab dan bercerita, saya dulu seperti kalian, saya tidak punya apa-apa dan mata saya buta. Berkat doa seseorang saya bisa melihat, dan sekarang saya memiliki kambing yang demikian banyak, demikian sapi yang demikian banyak, memiliki unta yang demikian banyak. Kalau kamu memerlukan sesuatu untuk perjalanan, ambillah yang kamu suka. Saya ridho untuk memberikannya. Para santri, orang yang ketiga ini adalah orang yang lulus ujian. Yang dua sebelumnya adalah mereka yang gagal. Ini adalah
teladan bagi kita. Kita harus mencatat sejarah yang pernah kita alami. Barangkali kita menjadi orang yang berhasil dalam tanda petik hari ini. Jangan pernah lupakan sejarah yang pernah kita alami dengan cara membantu mereka yang masih kesulitan, memiliki empati terhadap mereka yang kekurangan, dan syukur kalau kita secara sungguh-sungguh menciptakan sebuah lembaga yang secara khusus membantu orang-orang yang kesulitan. Dengan itu insya Allah moga-moga apa yang Allah amanahkan kepada kita menjadi saksi bagi ketulusan dan kejujuran kita di dunia dan akhirat. Itu yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Akhiran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.